Flamengo tantang PSG di final. Barcelona meroket unggul 7 poin. Liverpool akhirnya menang beruntun. 2 gol bunuh diri menang Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Flamengo menaklukkan Pyramids dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Interkontinental yang digelar di Stadion Ahmad bin Ali. Keunggulan Flamengo tercipta pada menit ke-24, sundulan Leo Pereira dan berbuah gol pembuka. Flamengo kembali menunjukkan efektivitas lewat skema serupa. Menit ke-63, Danilo menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Flamengo akan menghadapi PSG di partai final pada Rabu 17 Desember. Metz versus Paris Saint-Germain di Ligue 1 berlangsung di Stade Saint-Symphorien. PSG membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat Goncalo Ramos. Keunggulan PSG bertambah 8 menit kemudian melalui gol Quentin Jantu. Tuan rumah memperkecil ketertinggalan menit ke-45. Jesse Dominguez menjebol gawang PSG. PSG kembali menjauh di menit ke-63. Desir Doué berhasil mengubah skor menjadi 3-1. Metz sempat memberi tekanan lewat gol Georgi Sitaishvili pada menit ke-73. Berkat hasil ini, PSG berada di puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan 36 poin, sedangkan Metz berada di posisi ke-18 dengan 11 poin. Borussia Mönchengladbach versus VfL Wolfsburg pada Bundesliga berlangsung di Borussia Park. Tim tamu unggul pada menit ke-4 lewat Patrick Wimmer. Gladbach menyamakan skor di menit ke-22 setelah Kauli Rakis menaklukkan gol bunuh diri. Wolfsburg kembali memimpin pada menit ke-30. Mohamed Amoura mencetak gol. 4 menit berselang, Wimmer mencetak gol keduanya dan membawa Wolfsburg unggul 3-1. Hasil ini mengangkat Wolfsburg ke posisi 13 klasemen dengan 15 poin, sementara Gladbach turun ke peringkat ke-11 dengan 16 poin. Bayer Leverkusen versus FC Köln dalam lanjutan Bundesliga yang digelar di Bay Arena. Leverkusen membuka keunggulan pada menit ke-66 lewat gol spektakuler Martin Terrier. Keunggulan tuan rumah bertambah 6 menit berselang. Robert Andrich mencetak gol kedua Leverkusen untuk memastikan kemenangan setelah memanfaatkan situasi di kotak penalti. Berkat hasil ini, Leverkusen berada di posisi keempat klasemen Bundesliga dengan 26 poin, sedangkan Köln berada di posisi ke-9 dengan 16 poin. Torino versus Cremonese pada lanjutan Serie A berlangsung di Stadion Olimpico di Torino. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat Nikola Vlasic. Memasuki babak kedua, Torino kembali menekan pada menit ke-69. Emil Audero tampil sigap menggagalkan peluang Ismail dan Ci Adams. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Torino naik ke peringkat 13 klasemen dengan 17 poin, sementara Cremonese tertahan di posisi ke-10 dengan 20 poin. Parma versus Lazio pada lanjutan Serie A digelar di Stadion Ennio Tardini. Lazio harus bermain dengan 10 orang setelah Mattia Zaccagni diganjar kartu merah akibat tackle keras di lini tengah. Meski demikian, Lazio justru mencetak gol penentu pada menit akhir. Tijani Noslin menceploskan bola ke gawang kosong untuk membawa Lazio unggul 1-0. Berkat hasil ini, Lazio berada di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 22 poin, sedangkan Parma berada di posisi ke-17 dengan 14 poin. Atletico Madrid menjamu Valencia di Riyadh Air Metropolitano Stadium. Atletico membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Koke. Memasuki babak kedua, Valencia akhirnya mencetak gol sah di menit ke-63. Lucas Beltran membobol gawang Jan Oblak. Atletico kembali unggul pada menit ke-74 lewat Antoine Griezmann. Skor 2-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Atletico tetap di posisi 4 klasemen Liga Spanyol dengan 34 poin dari 17 laga, sementara Valencia berada di urutan ke-17 dengan 15 poin. Atletico Madrid menunjukkan konsistensi tinggi saat bermain di kandang pada La Liga musim ini. Dari 9 pertandingan, Los Rojiblancos mengumpulkan 25 poin dari kemungkinan 27. Dengan catatan 8 kemenangan dan 1 hasil imbang, produktivitas mereka juga menonjol lewat torehan 22 gol. Sementara lini belakang hanya kebobolan 7 kali dan mencatat 4 clean sheet. Rekor ini menegaskan Riyadh Air Metropolitano sebagai benteng yang sulit ditembus.
Barcelona versus Osasuna di lanjutan La Liga digelar di Camp Nou. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70. Rapinya mencetak gol pembuka lewat sepakan keras. Rapinya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86 untuk melengkapi brace. Barcelona semakin mantap di puncak klasemen La Liga dengan 43 poin, unggul 7 angka dari Madrid. Osasuna tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi 15 poin. Barcelona menunjukkan ketajaman luar biasa sejak ditandatangani Hansi Flick. Berdasarkan data Opta Jose, Blaugrana telah mencatat 242 gol dari 84 pertandingan di semua kompetisi di bawah arahan pelatih asal Jerman tersebut. Catatan impresif itu juga tercermin di La Liga. Barcelona selalu mencetak gol dalam 37 laga liga beruntun dengan total 100 gol. Rangkaian ini menyamai rekor terbaik mereka dalam 10 tahun terakhir yang sebelumnya dicapai pada periode Februari 2018 hingga Februari 2019 saat masih dilatih Ernesto Valverde. Pedri kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Barcelona. Gelandang berusia 23 tahun 18 hari itu resmi menjadi pemain termuda yang mencapai 150 penampilan La Liga bersama Blaugrana. Catatan tersebut melampaui rekor sebelumnya milik Lionel Messi yang menorehkan laga ke-150 pada usia 23 tahun 121 hari. Tak hanya soal jumlah laga, kontribusi Pedri juga meningkat. Menurut data Squawka, ia mencatat assist dalam 3 pertandingan La Liga beruntun melawan Atletico Madrid, Real Betis, dan Osasuna. Dengan total 5 assist dari 14 laga musim 2025-2026, Pedri sudah menyamai rekor terbaiknya dalam satu musim Liga. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Osasuna dalam lanjutan La Liga di Camp Nou. Rapinya menjadi penentu hasil lewat 2 gol yang memastikan 3 poin bagi tim asuhan Hansi Flick. Tambahan 2 gol itu membuat Rapinya kini mengoleksi 6 gol dan 3 assist dari 10 laga liga musim ini. Data Opta Jose mencatat, winger asal Brasil tersebut juga telah mencetak 10 gol dari luar kotak penalti di semua kompetisi sejak 2022-2023, terbanyak bersama Lamine Yamal di skuad Barcelona. Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas Everton pada lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge. The Blues membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Palmer. Chelsea menambah gol menit ke-45. Malo Gusto mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga berakhir. Hasil ini membawa Chelsea naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan 28 poin. Everton harus puas tertahan di posisi ke-8 dengan koleksi 24 poin. Chelsea akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah mengakhiri catatan 4 laga tanpa hasil maksimal di Premier League. Kemenangan ini terasa penting karena diraih bersamaan dengan catatan defensif yang solid. Hingga pekan ke-16 Liga Inggris musim ini, The Blues telah membukukan 8 clean sheet, terbanyak dibandingkan klub lain. Statistik tersebut menegaskan kekuatan lini belakang Chelsea yang konsisten menjaga keseimbangan permainan. Chelsea mulai menunjukkan stabilitas setelah periode performa naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Arsenal versus Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Premier League. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-70 lewat gol bunuh diri kiper Wolves, Sam Johnstone. Wolves menyamakan skor di menit ke-90 melalui sundulan Tolu Arokodare yang memanfaatkan umpan silang Matheus Mane. Namun, Arsenal memastikan kemenangan pada menit ke-90+4 berkat gol bunuh diri kedua bagi Wolves. Hasil ini membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 36 poin dari 16 laga. Sementara Wolves terpuruk di dasar klasemen dengan 2 poin. Arsenal terus menjaga rekor sempurna di kandang sendiri pada musim ini. Kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers membuat The Gunners tetap tak tersentuh kekalahan di Emirates Stadium di semua kompetisi. Menurut data Squawka, Arsenal mencatatkan rangkaian hasil 11 menang dan sekali imbang dengan torehan 31 gol, hanya kebobolan 4 kali, serta 8 clean sheet. Statistik tersebut menegaskan konsistensi pasukan Mikel Arteta saat tampil di London Utara. Arsenal kian percaya diri menjadikan Emirates sebagai basis kekuatan musim ini. Liverpool versus Brighton and Hove Albion pada lanjutan Premier League digelar di Anfield. Tuan rumah langsung unggul saat laga baru berjalan 46 detik lewat Hugo Ekitike. Liverpool mengadakan keunggulan pada menit ke-60. Ekitike kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan menyambut sepak pojok Mohamed Salah. Hasil ini mengangkat Liverpool ke peringkat 6 klasemen dengan 26 poin dari 16 laga, sementara Brighton berada di posisi ke-9 dengan 23 poin.
Mohamed Salah kembali tidak masuk starting 11 Liverpool untuk pertandingan Liga kelima beruntun. Namun, situasi itu tak menghalangi sang penyerang menorehkan sejarah baru di Premier League. Berdasarkan data Squawka dan Optajo, Salah kini mencatat 277 keterlibatan gol bersama Liverpool di Liga. Hasil dari 188 gol dan 89 assist dalam 302 laga. Catatan tersebut melampaui rekor Wayne Rooney yang mengoleksi 276 kontribusi gol untuk Manchester United. Pencapaian ini menegaskan konsistensi Salah sebagai figur kunci Liverpool. Hugo Ekitike mencetak gol cepat saat Liverpool menghadapi Brighton di Anfield. Ia hanya membutuhkan 46 detik untuk membobol gawang lawan, sekaligus menjadi gol tercepat di Premier League musim ini. Data yang dirilis Squawka menyebut Ekitike sebagai pemain ketiga yang mencetak gol pada menit pembuka liga musim ini, mengungguli catatan Malik Thiaw dan Phil Foden. Ekitike juga mencatat brace beruntun di liga dan kini memimpin daftar top skor Liverpool musim ini dengan 10 gol di semua kompetisi. Borussia Dortmund menghadapi masalah tambahan jelang laga kandang Bundesliga melawan SC Freiburg. Gelandang andalan mereka Julian Brandt dipastikan absen akibat cedera ringan. Mengutip laporan Ruh Nachrichten, pemain berusia 29 tahun itu mengalami memar dan tidak ikut dalam rombongan ke tim Freiburg. Absennya Brandt terasa signifikan, mengingat ia baru mencetak 2 gol saat Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Bodo Glimt di ajang Eropa. Kondisi ini semakin menyulitkan pelatih Niko Kovac. Paris Saint-Germain kembali meraih kemenangan dalam sengketa hukum melawan Kylian Mbappe. Pengadilan banding Prancis menolak upaya banding tim kuasa hukum Mbappe terkait penyitaan rekening klub. Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, sengketa ini berawal dari klaim 55 juta euro yang diajukan Mbappe ke pengadilan perburuan Prancis. PSG berpendapat dana tersebut ditahan berdasarkan pernyataan lisan sang pemain. Meski tanpa perjanjian tertulis, sebelumnya pada Mei lalu, PSG juga berhasil membatalkan pembekuan dana 55 juta euro. Nilai pasar Rasmus Højlund terus meningkat meski musim ini menjalani masa peminjaman di Napoli. Analis data menilai penyerang Denmark itu kini bernilai lebih dari 70 juta pound sterling, melampaui biaya yang pernah dikeluarkan Manchester United. Namun, situasi ini berpotensi merugikan klub Inggris tersebut. Laporan Football Italia menyebut Napoli memiliki opsi pembelian permanen dengan harga yang jauh lebih rendah dari evaluasi terkini. Data Transfermarkt juga menunjukkan tren kenaikan nilai Højlund, sehingga jika klausul ditebus, United beresiko kehilangan aset bernilai tinggi di bawah harga pasar. AC Milan memutuskan tidak melanjutkan opsi merekrut penyerang West Ham United, Niklas Füllkrug, pada bursa transfer Januari. Keputusan itu dilaporkan Football Italia setelah Rossoneri ditawari kesepakatan menggait striker asal Jerman tersebut. Füllkrug belum mencetak gol di Premier League musim ini dan kesulitan memberi dampak sejak pindah dari Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Agen sang pemain juga menawarkan Füllkrug ke AS Roma, namun kedua klub Serie A menilai usianya yang hampir 33 tahun membuat transfer paruh musim terlalu beresiko. AC Milan tengah memprioritaskan perpanjangan kontrak sejumlah pemain kunci di tengah ketidakpastian masa depan Mike Maignan. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Rossoneri tidak hanya membahas situasi kiper asal Prancis tersebut, tetapi juga mengamankan aset penting lain. Christian Pulisic menjadi fokus utama dengan rencana perpanjangan kontrak hingga 2030 disertai penyesuaian gaji. Alexis Saelemaekers juga disiapkan kontrak baru sampai 2029 atau 2030. Selain itu, Milan optimis dapat segera memperpanjang masa bakti Fikayo Tomori yang kontraknya berlaku hingga 2027. Penyerang AC Milan, Santiago Gimenez masih berlatih terpisah meski tim medis klub menilai kondisinya sudah pulih dari cedera pergelangan kaki. La Gazzetta dello Sport melaporkan, secara klinis sang striker dinyatakan fit, namun belum ada diagnosis resmi yang diumumkan klub. Gimenez sudah absen sekitar 1,5 bulan dan bahkan melewatkan panggilan timnas Meksiko pada November. Pelatih Massimiliano Allegri pun belum memberi kepastian. Hanya berharap sang pemain segera kembali. Faktor rasa nyeri dan kondisi mental disebut ikut mempengaruhi proses pemulihan. Keluarga Agnelli menegaskan Juventus tidak dijual, menyusul tawaran akuisisi dari perusahaan kripto Tether. CEO Exor, John Elkann, menyatakan penolakan tersebut melalui pernyataan video di situs resmi Juventus. Menurut laporan Reuters, Exor secara bulat menolak proposal tunai Tether yang menilai Juventus lebih dari 1 miliar euro. Tether yang telah menguasai lebih dari 10% saham Juventus menawarkan pembelian 65,4% kepemilikan Exor.
Meski begitu, Exor menegaskan tidak berniat melepas satupun saham klub yang telah mereka kelola sejak 1923. Atletico Madrid menegaskan Nahuel Molina tidak masuk daftar jual pada bursa transfer Januari seiring peningkatan performanya dalam beberapa laga terakhir. Kabar ini disampaikan jurnalis Italia Matteo Moretto yang menyebut klub menilai sang bek kanan kini berstatus tidak tersentuh. Molina sempat dikaitkan dengan Juventus sejak musim panas, namun penampilannya mulai meyakinkan Diego Simeone. Ia tampil solid melawan Inter Milan di Liga Champions dan menyumbangkan assist saat menghadapi Barcelona di La Liga. Masa depan Endrick untuk paruh kedua musim ini disebut sudah jelas. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid dan Lyon telah mencapai kesepakatan peminjaman penyerang muda Brazil tersebut mulai Januari dengan persetujuan penuh dari sang pemain. Madrid menilai langkah ini sebagai solusi ideal untuk mencegah investasi senilai 60 juta euro sekaligus memberi menit bermain reguler. Endrick sendiri melihat Lyon sebagai kesempatan tampil konsisten jelang Piala Dunia 2026. Di kubu Lyon, Endrick diproyeksikan langsung menjadi penyerang utama. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.